Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairiani. Nah, di sini saya akan bahas tentang teks anekdot. Nah, yang pertama ada pengertian dari anekdot. Nah, anekdot itu sendiri adalah cerita lucu atau humor yang berisi tentang kritikan terhadap sesuatu. Biasanya cerita tersebut terdapat dari pengalaman pribadi atau rekaan dan hayalan. Anekdot ini merupakan solusi bagi kita yang ingin mengungkapkan pendapat atau kritikan tapi menggunakan bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti orang lain. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada atraksi atau awalan dari cerita dan berfungsi memberi gambaran awal tentang cerita tersebut. Selanjutnya yang kedua ada orientasi, merupakan latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada krisis. Krisis ini terdapat inti kelucuan dan inti permasalahan yang ada di dalam cerita anekdot. Jadi krisis ini adalah inti dari cerita anekdot. Yang keempat ada reaksi. Namanya juga reaksi ya. Jadi reaksi itu memberikan reaksi kita terhadap si krisis itu tadi. Nah, jadi reaksi itu berisi tanggapan cerita bagian krisis atau tanggapan terhadap cerita anekdot. Nah, yang terakhir ada coda. Coda ini adalah bagian ending atau akhir dari cerita tersebut. Bagian akhir dari cerita anekdot. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama ada bersifat humor atau lucu. Jadi, bahwa anekdot itu adalah sesuatu hal yang lucu, maka harus bersifat humor. Anekdot adalah lucu, lucu adalah anekdot. Harus diingat ya teman-teman. Selanjutnya, ciri-ciri di teks anekdot ada bersifat menggelitik. Jadi bersifat menghibur. Karena namanya komedi itu kan tentang hiburan, menggelitik. Yang ketiga, anekdot berisi kritik. Nah, ini dia nih inti dari anekdot. Sebenarnya ingin menyampaikan kritik terhadap orang atau terhadap sesuatu yang mungkin bagi kita itu pengen saya kritik nih, saya ingin memberikan pendapat nih, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengkritik kebijakan pemerintah mungkin, kalian ingin mengkritik kebijakan guru mungkin, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengenai orang penting. Orang-orang yang seperti apa ya yang dimaksud dengan orang penting? Nah, seperti orang yang penting bagi negara, seperti presiden, orang yang penting bagi masyarakat, ada perwakilan rakyat, seperti penting bagi kalian, orang tua, dan lain sebagainya. Jadi ada orang-orang yang penting dalam anekdot. Yang kelima, ceritanya mirip dengan dongeng. Dongeng itu kan seperti fiktif, rekaan, hayalan. Maka anekdot selain berdasarkan kisah nyata, juga merupakan cerita-cerita rekaan yang dibuat untuk menyampaikan kritik tadi.
Selanjutnya, anekdot memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi anekdot ini bertujuan untuk menyindir, untuk menyampaikan pendapat kita agar pendapat kita didengar dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ada hewan dan manusia saling berhubungan. Contohnya bisa kalian cari di cerita cara keledai membaca buku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.